Mungkin masih banyak orang yang belum tahu kalau Lifetime Design itu bisa loh mengerjakan proyek desain dan bangun di luar Pulau Jawa. Saya Ami, jadi saya adalah desainer interior yang bertugas dalam menghandle proyek ini. Project-project sih biasanya memang punya kekhasannya tersendiri, tapi untuk project kali ini yang paling spesial buat saya adalah saya belum pernah handle project di daerah Lubuk Linggau. Nah, yang salah satu yang spesial juga gitu, rumah ini adalah rumah 2 lantai, yang mana lantai pertama itu khusus untuk tamu, dan kemudian ketika masuk kita akan langsung menemukan musola di dalam foyernya gitu, dan kemudian lantai kedua memang khusus diperuntukkan untuk tempat tinggal. Jadi sebenarnya Lifetime Design itu selain mengerjakan proyek-proyek di Pulau Jawa juga bisa mengerjakan proyek di luar Pulau Jawa. Jadi salah satunya proyek di Sumatera, seperti ini di Lubuk Linggau, atau di Palembang, kemudian di Kalimantan, gitu, kemudian di Medan. Jadi banyak proyek-proyek yang sebetulnya tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Jadi kita punya klien yang tersebar di hampir seluruh Indonesia. Dan service semua tetap sama gitu, yaitu end-to-end service. Jadi semua klien akan dihandle mulai dari awal sampai akhir, bahkan sampai ketika sudah selesai ada maintenance yang perlu dilakukan gitu. Nah, tim Lifetime Design tetap akan melakukan maintenance tersebut gitu. Awalnya saya juga agak sempet khawatir ya gitu kan, sulit nggak sih gitu kan, tapi ternyata ya sekarang kan zaman udah modern ya gitu kan. Jadi sebetulnya tuh mudah-mudah aja dilakukan. Jadi pertama kali maksudnya bisa melalui Zoom meeting gitu, kemudian memang kalau ada hal-hal yang urgent ya kita langsung WhatsApp call gitu kan, atau video call dengan si ibu gitu sebagai klien gitu ya, atau bapak sebagai klien. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin saya perlu konfirmasi gitu kan, itu bisa memanfaatkan teknologi gitu. Jadi ternyata tidak sesulit itu sih gitu untuk koordinasi dengan tukang maupun dengan klien gitu. Proyek ini awalnya klien itu request untuk mengkombinasikan antara desain klasik dan modern. Klien juga request untuk memasukkan unsur-unsur warna pastel. Nah, jadi memang banyak beberapa elemen yang kemudian kita coba hadirkan elemen modern gitu. Salah satunya tentunya dengan menerapkan garis-garis lurus gitu ya. Nah, pilihan dari finishing juga itu menentukan gitu. Untuk kombinasi antara desain modern dan klasiknya gitu kan, selain daripada itu juga pemilihan tentunya warna-warna, dan juga mungkin kalau bisa cek di kitchen gitu, jadi pemilihan untuk backdrop untuk kitchen set itu sengaja dipilih yang agak lebih vibrant motifnya gitu, dan untuk beberapa aksesoris juga kita pilih bukan yang nggak terlalu klasik dengan motif-motif klasik, tapi yang motif lebih modern gitu. Jadi kalau misalnya bisa dilihat gitu, pemilihan aksesoris itu juga menentukan gitu. Yang request dari klien sih penggunaan warna pastel ya gitu kan. Jadi memang banyak warna-warna yang kemudian kita kombinasikan, gak cuma dari warna earth tone color. Sebagai contohnya di foyer gitu kita pakai warna dominasi sage green gitu, kemudian menuju ke ruang makan gitu. Nah, ada lagi warna-warna lain seperti pink gitu, kemudian warna-warna pastel lainnya gitu yang juga ikut berperan dalam desain ini. Ini ruangan satu full rumah sih, jadi dimulai dari foyer, kemudian musola, ruang tamu, masuk ke lantai 2 ada kamar anak, kemudian kamar utama, juga kamar tamu, jadi hampir seluruh ruangan itu dikerjakan, didesain, dan dibuild oleh tim Lifetime Design. Secara pribadi, aku suka banget dengan musolahnya karena size-nya cute banget, kecil. Dan kemudian ada keunikan tersendiri, jadi dari musolah dengan foyer itu dipisahkan dengan partisi geser gitu. Nah, menurut aku itu menarik sekali gitu, karena ketika tamu mungkin lebih banyak gitu kan, jadi kita bisa geser pintunya gitu, jadi untuk orang yang lebih menampung lebih banyak orang di musola. Tapi kalau misalnya
lagi nggak ada banyak tamu yang ada yang mau mengambil soal tersebut, kita bisa geser lagi pintunya dan kemudian jadi foyer. Kemudian salah satu yang aku juga suka banget dari rumah ini adalah bagian kitchennya. Jadi bagian kitchennya di sink cuci piring itu menghadap ke arah bukit, yang mana kita cuci piring bisa lihat pemandangan gitu. Jadi itu salah satu hal yang menarik. Jadi kita memanfaatkan posisi dari si rumah ini. Puas banget sama hasilnya gitu, apalagi paling puas ketika klien sih senang dengan hasil desainnya ya gitu. Itu sih kepuasan lain gitu kan gitu. Jadi secara pribadi puas dengan desain, tapi lebih puas lagi ketika klien kemudian senang banget dengan hasilnya.